Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Agung The Best. Bersama saya Admin A. Pada video ini, Admin akan melanjutkan pembahasan komik Pokemon Adventures yang telah memasuki arc baru yaitu Arc Yellow. Arc ini merupakan sequel dari Pokemon Arc RGB yang telah Admin buatkan pembahasannya loh. Maka dari itu, bagi teman-teman yang belum menonton Pokemon Adventures Arc RGB, bisa ditonton terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya ya. Linknya sudah Admin taruh di deskripsi. Jika sudah menonton, ayo kita mulai pembahasannya dengan 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, thank you for coming. The video will now begin. Cerita dimulai memperlihatkan pemandangan gedung Sleep Company di Celadon City. Terlihat gedung itu terbengkalai karena kondisinya yang sudah sangat rusak. Usut punya usut, gedung ini sudah terbengkalai sejak pertarungan terakhir antara Red, Blue, dan Green melawan tim Rocket yang ternyata sudah 2 tahun berlalu. Kemudian, muncul sesosok wanita tua yang terlihat sedang mencari sesuatu di tengah puing bebatuan menggunakan tongkatnya. Lalu cerita berganti memperlihatkan pemandangan di kota Pallet di bagian utara. Terlihat seorang pria yang sedang kesulitan mengendarai Ponyta yang berlarian ke sana kemari. Lalu di tengah kerusuhan itu, tiba-tiba muncul seorang anak laki-laki yang seketika mengeluarkan suatu Pokemon yang tampaknya seperti Venusaur. Dan langsung menyerang Ponyta. Ponyta yang kaget akan serangan itu seketika berhenti, lalu mementalkan penumpangnya. Untungnya pria itu dapat diselamatkan oleh Venusaur. That was close. Usut punya usut, pria itu merupakan seorang petugas pos yang bertujuan untuk mengantarkan suatu surat atas nama Red di kota Pallet. Alangkah terkejutnya petugas pos itu. Nani? Ternyata anak laki-laki yang menyelamatkannya adalah Red dari kota Pallet, yang juga merupakan seorang champion dari Liga Pokemon. Setelah berpisah dengan petugas pos itu, Red mulai membuka surat tersebut yang ternyata merupakan surat tantangan untuk melakukan pertarungan Pokemon. Kemudian cerita berganti lagi di daerah barat laut daerah Kanto yang memperlihatkan seorang pria yang sedang melakukan duel dengan suatu Pokemon liar bernama Onix. Dengan sigapnya, pria itu mengeluarkan Pokemon miliknya yaitu Hitmonlee yang seketika mengalahkan Onix dengan tendangan miliknya. Lalu muncul seorang wanita yang bernama Lorelei. Hello, it's me. Yang menginformasikan bahwa ia telah mengirimkan surat tantangan untuk melakukan pertarungan Pokemon kepada Red, sang pemenang turnamen Liga Pokemon. Ternyata surat yang kita lihat tadi merupakan surat yang dikirim oleh Lorelei menggunakan nama Bruno, yang merupakan nama pria kekar ini. Menurut Lorelei, Bruno harus melakukan duel Pokemon dengan Red, mau tidak mau, karena ini berdasarkan perintah dari Lance. Sepertinya Lance ini merupakan bos dari Bruno dan Lorelei. Lalu cerita berganti lagi memperlihatkan laboratorium Profesor Oak di kota Pallet. Di sana Profesor Oak sedang berbincang dengan Misty yang sedang membahas hilangnya Red sejak sebulan lalu.
Ternyata sudah sebulan berlalu sejak Red mendapatkan surat tantangan dari Bruno. Jadi sejak Red memenangkan Liga Pokemon, mulai bermunculan tantangan duel Pokemon kepada Red. Tidak mungkin ada yang dapat mengalahkan Red yang sekarang, ucap Profesor kepada Misty yang masih khawatir akan keberadaan dari Red. Lalu Profesor pun mulai menceritakan bahwa Red terlalu sibuk dengan pertandingan Pokemon yang ia hadapi dan membuat misi untuk menyelesaikan Pokédex tidak kunjung selesai. Padahal mulai bermunculan laporan mengenai kemunculan Pokemon yang tidak pernah terdata di Pokédex. Lalu berdasarkan laporan itu juga, Profesor sedang mengembangkan Pokédex jenis baru yang dapat menampung data dari Pokemon terbaru. Dapat dilihat berdasarkan cerita dari Profesor, telah diketahui bahwa Blue dan Green juga melakukan perjalanannya masing-masing. Tak lama berselang, tiba-tiba muncul seseorang yang sedang mengetuk pintu. Menurut Profesor, sepertinya Red dan Pikachu telah datang. Maka dari itu, sebelum membuka pintu, Profesor menyiapkan sarung tangan plastik agar tidak tersentrum listrik dari Pikachu. Alangkah terkejutnya Profesor NANI? melihat Pikachu datang dengan kondisi babak belur dan langsung jatuh pingsan. Dengan sigap, Profesor langsung memasukkan Pikachu ke dalam bola Pokemon dan memasukkannya lagi ke alat yang dapat menyembuhkan Pokemon seperti di Pokemon Center. Melihat hal itu, Profesor mulai mengambil surat-surat yang pernah dikirim kepadanya, tetapi tidak dapat dibaca karena tulisannya yang jelek. Akhirnya, setelah membaca surat itu dengan perlahan, Profesor mulai menyimpulkan bahwa pengirim surat ini, yaitu Bruno, telah mengalahkan Red dengan sangat telak karena melihat kondisi Pikachu yang babak belur. Kemudian, scene berganti memperlihatkan seorang anak yang sedang mengendarai Doduo yang telah sampai di kota Palet. Kemudian ia berkeliling untuk menanyakan mengenai keberadaan seekor Pokemon yang ternyata adalah Pikachu. Kemudian dengan arahan dari warga sekitar, anak itu telah sampai di laboratorium Profesor Oak. Di sana, ia bertemu Profesor yang sedang sibuk menginformasikan mengenai kondisi Red kepada teman-teman yang lain, termasuk para gym leader daerah Kanto. Tanpa basa-basi, anak itu langsung mencari dan menghampiri Pikachu yang sedang dalam masa perawatan di dalam bola Pokemon. Kemudian anak itu langsung memeluk Pikachu yang sedang kesakitan. Dan terjadilah pemandangan yang aneh, yaitu Pikachu yang tiba-tiba sembuh seperti sedia kala. Lalu tanpa basa-basi lagi, anak yang menggunakan topi jerami ini langsung meninggalkan laboratorium dan membawa Pikachu. Profesor yang kaget melihat apa yang sedang terjadi, seketika mengejar dan menanyakan apa maksud dan tujuan anak itu. Setelah melakukan beberapa pertanyaan, akhirnya Profesor mengetahui bahwa tujuan anak ini adalah membawa Pikachu untuk mencari keberadaan dari Red. Sayangnya anak ini tidak ingin memberitahu secara detail mengenai apa dan bagaimana ia akan mencari Red. Merespon hal itu, Profesor yang masih tidak mengizinkan anak ini untuk membawa Pikachu milik Red segera menguji anak ini dengan melakukan pertarungan Pokemon. Apakah kau pikir aku akan mempercayai orang awam sepertimu? Apabila kau merasa pantas, coba kalahkan aku dalam pertarungan Pokemon, ucap Profesor seraya memerintahkan Spearow miliknya untuk menyerang dengan move Fury Attack. Menjawab tantangan dari Profesor, anak itu juga segera memerintahkan Pokemon miliknya yaitu Doduo yang ia beri nama Dodosuke untuk membalas serangan Spearow dengan move Whirlwind.
Membalas serangan anak itu, Spearow segera mengeluarkan move Mirror Move. Lalu terjadilah bentrokan antara dua move tipe pertahanan ini. Aku tahu, kau mengkhawatirkan dan ingin menyelamatkan Red. Tetapi, apabila hanya ini yang bisa kau lakukan, maka sebaiknya kau menyerah. Ucap profesor yang sedang memperhatikan kondisi pertarungan. Tiba-tiba anak itu memerintahkan Doduo miliknya untuk berlari ke sana kemari sembari mengitari Spearow yang seketika membuat Spearow jatuh karena sempoyongan. Tepat sebelum Spearow menghantam tanah, anak itu memerintahkan Pikachu untuk menyelamatkannya. Save! Hal ini pun membuat profesor takjub dengan cara berpikir dan strategi yang anak itu gunakan. Jadi anak ini lebih mementingkan memenangkan pertandingan tanpa menyakiti Pokemon yang sedang bertarung. Dapat dilihat dari Spearow dan Doduo, mereka berdua tidak menderita kerusakan apapun dari pertarungan Pokemon tadi. Lalu profesor yang mulai mempercayai anak ini segera mengajaknya masuk kembali ke laboratorium. Kemudian profesor memberikan Pokédex milik Red kepada anak itu. Red adalah trainer yang hebat. Aku percaya kepadanya. Aku berharap kau dapat menemukannya dan memberikan Pokédex ini serta mengantarkan Pikachu kembali ke pemiliknya. Walau aku tidak tahu apapun informasi mengenai dirimu dan dari mana kau mengetahui informasi mengenai Red, tetapi melihat cara bertarungmu dan seberapa besar Pikachu percaya pada dirimu, maka aku juga akan ikut percaya. Keinginanmu menyelamatkan Red pasti sangatlah tulus. Sampai-sampai Pikachu setuju untuk mengikutimu. Ucap profesor sembari mengantarkan kepergian anak itu dengan Pikachu. Maka, dimulailah petualangan antara Pikachu dengan anak yang masih misterius ini untuk mencari Red. Kemanakah petualangan akan membawa mereka? Dan cerita pun bersambung. Gimana nih? Pada suka pembahasan komik Pokemon Adventures Arc terbaru yaitu Arc Yellow nggak? Kalau admin sih suka banget. Hilangnya Red dan munculnya seorang anak yang misterius membuat cerita kali ini benar-benar diselimuti oleh misteri yang berkepanjangan. Coba komen di bawah ya. Gimana first impression teman-teman semua mengikuti cerita Pokemon Adventures yang memasuki arc baru ini? Ayo kita diskusi bareng-bareng. Tapi ini baru awal loh. Masih banyak keseruan dan misteri yang akan terungkap dari arc terbaru ini. Terus ikuti komik Pokemon Adventures Arc Yellow di channel ini ya. Dan tak lupa admin ucapkan permintaan maaf apabila ada cara baca nama Pokemon atau nama jurusnya yang salah. Mohon dimaafkan ya. Sebelum berpisah, izinkan admin mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk menonton video dari channel ini. Jangan lupa like dan juga subscribe ya, agar tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Admin undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!